Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Mustafa. Saya dari kelas MJ 102. Di sini saya akan mempresentasikan atau menganalisis bisnis GoFood ya yang ada di aplikasi. Ini adalah TS dari pengantar bisnis Pak Joko sebagai dosen saya. Langsung saja ke materinya, bisnis GoFood. Analisis bisnis dari GoFood. Profil bisnis GoFood. Jenis produk atau jasa. Jenisnya yaitu layanan pesan antar makanan ya, food delivery. Mitranya sudah 500 lebih merchant kuliner di Indonesia. Data menurut Q1 2024. Pemilik perusahaan GoFood yaitu anak perusahaan Goto Group, gabungan dari Gojek dan Tokopedia, anak dari cabang Goto ya. CEO atau pimpinan dari GoFood tersebut yaitu Hans Patwo tahun 2024 mulai memegangnya. Data menurut tahun 2024. Konsumen target utamanya yaitu dari GoFood generasi Z milenial ya, kaum malas mager, dan kaum milenial usia 15 tahun sampai 40 atau bisa sampai 60 tahun juga kadang-kadang ada aja yang melakukan pesanan lewat GoFood tersebut. Perkantoran dan kawasan padat penduduk, malas keluar mager karena macet ya, banyak lampu merah atau menghabiskan waktu di luar, mending pesan lewat GoFood aja. Konsumen dengan mobilitas tinggi, di mana di kota-kota besar sudah banyak sekali GoFood ya, banyak mobilitas tinggi, jadi kegiatannya begitu padat, jadi malas melakukan aktivitas atau membeli sesuatu, mending lewat pesan antar makanan ya. Cara bisnis dijalankan. Konsumen order via aplikasi, di mana orang apabila ingin membeli lewat aplikasi yang bernama GoFood, nah dari situ akan masuk ke dalam proses ya. Apabila orang membeli, tim merchant atau toko dia akan menyiapkan produk yang dipesan oleh konsumen dalam proses pesanannya ya. Nah, apabila ini sudah terjadwal, maka itu sudah dalam proses pengiriman. Dan selesai ini yaitu ketika orang GoFood atau driver sudah mengantar pesanan ke konsumen. Nah, ini akan tercatat selesai, dan di sini sebelahnya ini ada batal apabila customer atau driver ataupun customer atau merchant melakukan pembatalan, ini akan masuk ke menu batal ya. Ini tampilan apabila ada pesanan, dia masuk ke dalam sini ya, masuk bagian menu yang ini. Lanjut ke slide berikut. Analisis unsur dasar bisnis. Tujuan bisnisnya yaitu memudahkan akses makanan, di mana konsumen dan merchant tidak perlu melakukan face to face, di mana tidak langsung bertemu, hanya melihat produk-produk yang tertera di GoFood. Meningkatkan omset merchant mitra, di mana akses orang-orang bisa diakses semua orang. Jadi semakin banyak orang melihat, semakin banyak orang membeli, mitra tidak usah melakukan face to face terhadap customer. Dominasi pasar food delivery. Konsumen hanya menunggu, di mana konsumen membeli, makanan tersebut akan dikirim oleh tim driver langsung ke rumahnya atau langsung ke tujuan yang mereka tuju. Fungsi produksi. Input, kemitraan restoran, teknologi AI, di mana ini sudah melakukan teknologi smartphone, tidak usah ribet, tidak usah transaksi melalui langsung ya, dan armadanya yaitu driver. Proses, algoritma matching order driver, sistem rating 2 arah. Output, layanan pengantaran kurang lebih 30 menitan, tidak sampai 1 jam malah ya, hanya terkadang sampai 15 menit juga ada, 10 menit tergantung jarak yang ditempuh oleh driver ke customer. Lanjut ke slide berikutnya. Fungsi pemasaran, strategi diskon hingga 70%, di mana diskon ini bisa dibuat oleh pihak aplikasi, pemilik aplikasi ataupun pemilik merchant. Fungsi program GoFood Festival. Fungsi keuangan, sumber pendapatan, komisi 15-20% dari merchant, biaya layanan 3.000-5.000 per order. Komisi yang akan didapat tim aplikasi atau pemilik aplikasi 15-20% dari merchant. Biaya layanan 3.000-5.000 per order. Iklan premium untuk merchant disediakan oleh pihak aplikasi. Keunggulan kompetitif, nilai tambah,
integrasi dengan GoPay. Ini sudah tertautkan dengan GoPay ya, di mana kita menyimpan uang di GoPay dan melakukan payment atau pembayaran melalui GoPay. Bahkan aplikasi GoPay biasanya menyediakan cashback gitu ya dari aplikasinya. Dan semakin hemat, semakin murah juga apabila melakukan pembelian di jaringan GoFood ya. Layanan GoFood Unlimited, langganan. Apabila kita sudah melakukan langganan, kita biasanya dapetin promo-promo yang diselenggarakan atau yang dikasih oleh pihak aplikasi tersebut. Pembeda, jaringan driver terbesar 2 juta lebih. Pemanfaatan teknologi digital operasional, AI dan Big Data. Prediksi permintaan, machine learning. Optimasi rute driver, cloud computing. Server untuk 1 juta lebih transaksi per hari. Bisa melakukan transaksi lebih dari 1 juta per harinya ya. Pemasaran, digital marketing, campaign di TikTok dan Instagram, email marketing, personalisasi, aplikasi, fitur, grup order untuk kantor, push notifikasi promo. Fitur unggulan dari GoFood, halaman utama dengan promo, di mana aplikasi ini menyediakan promo-promo sedang berlangsung di menu utama dashboardnya ya. Pas kita melakukan buka aplikasi, langsung keluar produk-produk yang sedang promo dan murah. Pilihan fitur, rating atau jarak. Kita juga bisa memilih di mana merchant-merchant yang terdekat dengan kita. Metode pembayaran multi pilihan. Jadi intinya ini aplikasi ini bisa melakukan payment dengan apapun yang berbentuk digital. Mau itu GoPay, Gojek, Shopee, apapun yang jenis ShopeePay atau Dana mungkin. Aplikasi, debit card, credit card, with tracking order. Ini bisa di tracking apabila kita ingin melihat status pengiriman produk yang akan kita diterima. Prospek dan rekomendasi. Prospek berkembang. Potensi pasar 120 triliun pada tahun 2025, pertumbuhan 25% pengguna baru per tahunnya. Ekspansi ke kota tier minus 2 dan 3. Ancaman, kompetisi ketat ShopeeFood dan GrabFood. Ini adalah kompetitor dari GoFood ya. Biaya operasional tinggi, saran saya inovasi teknologi membuat atau membeli drone delivery untuk area yang sangat padat dan macet. AI chatbox pemilihan menu, di mana AI ini kita yang biasa melakukan repeat order produk yang kita beli, AI ini bekerja untuk memberikan pilihan-pilihan yang relevan, yang sesuai dengan produk yang kita suka beli. Lanjut ke slide berikutnya. Slide-nya sudah habis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.